Kegundahan dan kemarahan yang dituliskan Johannes van der Brand dalam pamflet yang berjudul De Millionen uit Delhi membuat pejabat pemerintah Hindia Belanda berang. Johannes van der Brand dianggap mempermalukan pemerintah. Akhirnya ia dibuli secara kejam, bahkan harus terusir dari Sumatera Timur. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan dalam kisah perundungan Johannes van der Brand, advokat Belanda yang memperjuangkan keadilan bagi warga pribumi. Tak semua warga Belanda yang berada di Hindia Belanda bersikap kejam. Sebagian di antara mereka memiliki simpati dan kepedulian terhadap penderitaan penduduk pribumi. Johannes van der Brand menyandang gelar Master in the Rechten, sarjana hukum dari Universitas Amsterdam, Belanda. Ia berprofesi sebagai advokat, berjuang seorang diri menegakkan keadilan bagi penduduk pribumi yang dipekerjakan sebagai buruh perkebunan di Sumatera Timur. Tak ada yang membantu perjuangannya. Dengan kokoh, de Brand menghadapi setiap tantangan dan pembulian yang ditujukan pada dirinya. De Brand tak gentar menghadapi siapapun. Ia tetap kokoh melawan siapa saja yang dengan sengaja menyelewengkan kebenaran. Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga turut bereaksi menyerang melakukan perundungan pada de Brand. Perundungan oleh pemerintah dilakukan melalui pengumuman di halaman depan surat kabar Sumatera Pos pada tanggal 28 Februari 1902 yang mewartakan bahwa van der Brand telah diusir dari society dan pergaulan sesama advokat. Pemerintah kemudian merampas rezeki dan memboikot keberadaan de Brand, serta meminta dirinya untuk segera meninggalkan Sumatera Timur. Para pengusaha di Medan tidak tinggal diam. Mereka secara beramai-ramai memasang iklan yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan bisnis dengan de Brand. Perundungan kejam dari pemerintah Hindia Belanda yang diikuti oleh pengusaha berawal dari tulisan Johannes van der Brand pada sebuah pamflet yang ia beri nama Millionen uit Delhi. Dalam tulisannya, de Brand mengungkapkan, Delhi memang tanah emas dan surga bagi kelas kaum kapitalis, namun hanya tanah untuk meneteskan keringat dan air mata, tanah kematian dan neraka bagi kaum buruh. Para kuli melakukan kerja paksa. Mereka adalah budak. Para kuli membanting tulang dari dini hari sampai malam, mendapat upah yang cukup hanya untuk mengisi perut dan menutup punggung. Mereka tinggal di bangsal seperti kambing dalam kandang. Sewaktu-waktu dipukul dan dimaki Godverdom. Sewaktu-waktu bisa kehilangan istri dan anak gadisnya yang dikehendaki oleh Ndoro Tuan. Tulisan itu ia buat bukan tanpa dasar, tetapi didukung oleh fakta yang ia saksikan sendiri tentang kesewenang-wenangan tuan kebun terhadap bangsa pribumi. Penyiksaan yang melampaui batas kemanusiaan yang dialami buruh kebun di perkebunan Delhi Maskapai, serta praktek perbudakan yang berlangsung hampir di seluruh perkebunan di Sumatera Timur, serta adanya penyerobotan dan pengusiran yang dilakukan oleh tuan kebun terhadap tanah penduduk tanpa pemberian ganti rugi. Menurut Otto Hasibuan saat pengukuhannya sebagai guru besar mengungkapkan peran de Brand dalam membantu warga Melayu yang bernama Mangaraja yang terusir dari rumah dan tanahnya
tanpa memperoleh ganti rugi. Tulisan Van der Brand dalam pamfletnya secara langsung mengecam Menteri Daerah Koloni A.W.F. Aydensburg yang tak mampu memimpin. Juga secara tegas memprotes perilaku Tuan Kebun T.J. Kramer sebagai politisi yang menutup mata atas penderitaan buruh perkebunan, serta mengungkap pembiaran yang dilakukan oleh Residen P.J. Koreman yang menutup mata atas praktek perbudakan di perkebunan Sumatera Timur. Tulisan Van der Brand dalam pamfletnya memicu kegaduhan politik di Belanda, sehingga terjadi perdebatan panjang di gedung Tweede Kamer atau gedung majelis rendah. Terungkapnya skandal kekerasan Tuan Kebun membuat pemerintah Belanda berang. Belanda merasa dipermalukan oleh pemerintah kolonial yang melakukan pelanggaran terhadap kuli kontrak. Kasus ini berbuntut panjang. Para pejabat kolonial kemudian dijatuhi sanksi di mana seluruh pejabatnya diganti. Johannes van der Brand menyandang gelar Master in the Rechten dari Universitas Amsterdam, Belanda. Usai menamatkan pendidikannya, ia berangkat ke Hindia Belanda dan sampai di Semarang pada tahun 1885. Kemudian ia bekerja sebagai advokat, dan ia juga sempat bekerja sebagai advokat di Batavia. Johannes van der Brand kemudian pindah ke Sumatera Timur pada Oktober 1897, mengikuti jejak sahabatnya warga Jerman yang bernama J. Hellerman untuk menerbitkan surat kabar Sumatera Post. 2 tahun kemudian ia meninggalkan surat kabar Sumatera Post dan kembali menekuni pekerjaan sebagai advokat, serta membuka firma hukum di Houten Bagwet. Demikian kisah perjuangan Johannes van der Brand dalam menegakkan keadilan bagi penduduk pribumi. Meski harus menghadapi banyak hujatan dan perundungan, Van der Brand tak pernah goyah dalam menegakkan keadilan di Hindia Belanda. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.